kita mendengar langsung dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian jika kelas menengah ini ternyata banyak yang turun kelas. Anda melihat apakah ini erat kaitannya dengan pertumbuhan kartu kredit di dalam negeri? Ya memang, informasi seperti ini sudah beberapa kali kita dengar juga ya, bahkan kalau dilihat dari data perbankan juga ada yang mengatakan bahwa, sudah mulai tergerusnya, tabungan masyarakat. Nah tentunya, indikasi-indikasi ini menjadi satu bekal bagi industri kartu kredit, untuk menjaga, keamanan atau menjaga, tingkat kesehatan dari, bisnis kartu kredit. Kalau dibilang, nyatanya adalah mungkin penerbit-penerbit kartu kredit sudah mulai menerapkan, eee, barrier-barrier ataupun, pengawasan-pengawasan yang lebih ketat. Nah, tentunya, hal ini tidak akan berlangsung terus-menerus ya, karena kalau kita melihat, dari transaksi kartu kredit itu sendiri, kita masih melihat adanya peningkatan-peningkatan di, beberapa sektor. Jadi ya memang yang diutamakan masih dilihat indikasi-indikasi ini apakah perlu diperketat atau tidak dari transaksi itu sendiri. Baik, sejauh ini seperti apa tren pertumbuhan pengguna kartu kredit hingga 2024 ini? Kalau dilihat, dikatakan secara umum, saya melihat bahwa transaksi kartu kredit masih terus meningkat ya, masih double digit lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini mungkin juga disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang mulai beralih, melakukan transaksi yang dari tunai ke, pembayaran digital. Dan tentunya kartu kredit adalah salah satu, instrumen dari pembayaran digital ini. Jadi memang, kebiasaan masyarakat itu sendiri juga mendorong, meningkatnya, transaksi dari kartu kredit. Baik, mungkin kalau bisa dijabarkan lagi Pak Steve dari kartu kredit kelas mana yang mungkin berkontribusi paling besar di pertumbuhan 2 digit tersebut? Kalau kita bicara mengenai pemegang kartunya sendiri, memang, kartu kredit itu seringkali dikatakan, didominasi oleh masyarakat tingkat menengah ke atas ya. Tetapi pada kenyataannya, portofolio dari kartu kredit di Indonesia itu lebih banyak didominasi oleh, masyarakat dan tingkat menengah ya, tingkat menengah. Jadi, bayangan bahwa kartu kredit itu hanya untuk orang-orang kaya itu sebenarnya tidak demikian karena, kartu kredit diberikan kepada siapapun yang, memerlukan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa limit dari kartu kredit itu juga berbeda-beda. Ada yang cukup, dengan mungkin 3 sampai 5 juta satu bulan atau bahkan ada yang mungkin sampai dengan puluhan atau ratusan juta. Nanti itu tergantung dari kebutuhan, masing-masing pribadi. Kalau bicara mengenai segmennya, mungkin yang paling banyak sekarang ini didominasi, oleh selain travel dan entertainment, di mana kartu kredit memang ditujukan untuk segmen travel dan entertainment, tapi juga segmen retail sudah mulai, mendominasi transaksi kartu kredit. Terutama lagi kalau dibedah lagi adalah dari, transaksi e-commerce yang sekarang ini sudah menjadi tren, transaksi di masyarakat. Baik, apakah ini artinya target segmentasi nasabah kartu kredit ini mungkin akan bergeser dalam waktu dekat? Industri kartu kredit sendiri tentunya akan, beradopsi ya dengan, kebutuhan dan juga dengan, market dari, masyarakat yang ada itu sendiri. Kalau dulu memang kalau dilihat, kartu kredit itu tuh banyak dimiliki mungkin oleh quote unquote pengusaha ya, sekarang mungkin lebih banyak dimiliki oleh profesional. Dan, dengan terobosan-terobosan dari penerbit itu sendiri juga, mereka juga melihat adanya segmen-segmen seperti mungkin segmen-segmen dengan, kebutuhan tertentu ya, kebutuhan tertentu dalam arti misalkan orang yang suka, nonton atau orang yang suka travel atau orang yang suka makan. Nah, ini yang menjadi segmen-segmen dari, bisnis kartu kredit.
Baik, kita kembali lagi kalau melihat, kelas kartu kredit berdasarkan dengan limit, penggunaan dana di kartu kredit tersebut, segmen mana yang mungkin secara frekuensi ini lebih besar? Apakah di segmen platinum atau di segmen gold dari sekitar 10 hingga 40 juta? Eee, kita bicara dari limit ya, mungkin kalau dari frekuensi penggunaan memang bisa, dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki limit mungkin di bawah 50 juta itu mendominasi 60-70% dari, jumlah transaksi yang ada. Tetapi kalau kita bicara volume ataupun nilai rupiah dari transaksi kartu kredit itu sendiri mungkin, di, masyarakat atau pengguna kartu kredit dengan limit 50 juta ke atas mungkin yang lebih banyak, menkontribusi dari sisi sales volume-nya, dari sisi rupiahnya. Baik, apakah, segmen ini akan menjadi tulang punggung dari pertumbuhan kartu kredit hingga akhir 2024 menurut Anda? Sebenarnya, sedikit, riskan ya kalau misalnya industri kartu kredit hanya mengutamakan segmen-segmen menengah ke atas ya, karena, sekali lagi karena jumlahnya juga mungkin tidak banyak, kedua juga, dengan, berubahnya peta ekonomi mungkin nantinya, transaksi ini akan lebih banyak didominasi oleh, segmen di menengah gitu ya, dan juga mungkin dari kaum, dengan usia yang mungkin yang lebih muda. Jadi, kami juga mengharapkan penerbit kartu kredit itu juga sensitif terhadap hal-hal ini dan juga tidak hanya menargetkan, konsumen yang itu-itu aja ya. Jadi juga perlu kita lihat perkembangan atau kita juga harus inovasi untuk supaya bisa, masuk atau bisa appeal kepada segmen-segmen yang baru ini.